IHSG jadi tempat ajang lomba nih. Apa strategi kita? Jangan kemana-mana, nonton video ini sampai selesai ya, and stay tune. Oke teman-teman, jadi di video hari ini kita akan membahas ya bahwa IHSG ini sekarang menjadi tempat ajang lomba. Dan apa sih strategi kita? Dan di video hari ini saya akan membagikan rahasia scalping ala EJ Invest. Jadi yuk langsung saja kita mulai. Nah teman-teman, bagi para penonton yang baru ketemu channel EJ Invest, jangan lupa ya untuk follow Instagram kami di ejinvest.official untuk mendapatkan informasi terbaru seputar saham dan melihat testimoni para member yang sudah bergabung dengan grup premium EJ Invest. Yang mau ikutan giveaway juga, teman-teman bisa mendapatkan jutaan rupiah. Bagaimana caranya? Teman-teman bisa buka rekening di Sukor Sekuritas dan juga teman-teman bisa hubungi di Telegram @ejinvest admin untuk mencari tahu bagaimana membuka rekening di Sukor Sekuritas. Yuk langsung saja kita mulai. Nah teman-teman, kita harus tahu ya bahwa sekarang market ini kita sudah mencapai sebuah titik di mana bursa dan sekuritas itu sudah mulai mengedukasikan trader-trader bukan untuk menabung saham lagi ya, tetapi mereka lebih memberikan hype untuk para trader dan juga para scalper ya. Mereka itu yang mungkin dulunya ya kita sebagai trader-trader pemula itu diajarkan untuk berinvestasi jangka panjang. Kalau misalkan kita mau beli sebuah saham, itu kita pelajari ya perusahaannya dulu, apakah kita suka dengan bisnis modelnya dan mereka punya keuntungan itu apakah improve dan seterusnya. Jadi long oriented ya, transaksi tidak banyak. Tetapi sekarang justru sekuritas itu malah berlomba-lomba untuk menciptakan hype scalping dan trading. Dan bahkan mereka itu, para sekuritas itu berlomba-lomba untuk mengadakan lomba ya. Maksudnya seperti apa nih? Nah, nanti saya akan tunjukkan di slide berikutnya. Nah, sekarang yang kita tahu adalah semakin banyak lomba yang diadakan, apakah ini menjadi masalah atau sebenarnya ini menjadi peluang untuk kita? Nanti kita akan bahas itu semua di slide berikutnya. Nah, teman-teman, saya ingin kasih tahu ya bahwa 2 bulan terakhir ini kan sudah bulan November, jadi 2 bulan lagi ini sudah akhir tahun. Tetapi dalam 2 bulan ini sudah ada 3 lomba di IHSG yang diadakan oleh Ajaib, oleh Jasa Capital ataupun oleh Mirai ya. Jadi bayangkan yang dulu kita beli saham itu ya belajar saham, mempelajari perusahaan dan seterusnya. Sekarang kita diadu ya, sekuritas ramai-ramai berlomba-lomba mengadakan lomba seperti ini supaya trader-trader itu ya diadu skill mereka seperti apa. Jadi orientasinya agak sedikit berbeda. Nah, sekarang menurut saya ini tinggal tunggu waktu saja. Nanti satu persatu sekuritas akan mulai mengadakan lomba. Jadi saya coba anggap nih teman-teman ya. Kita bayangkan ada 6 sekuritas aja ya, top 6 sekuritas di Indonesia mulai rutin adakan lomba. Dan masing-masing sekuritas mengadakan 2 kali lomba. Bayangkan, jadi dalam 1 tahun ini bisa aja setiap bulannya terjadi perlombaan di IHSG. Ini baru 6 sekuritas ya teman-teman. Bayangin kalau top 20 sekuritas semuanya mau ngadakan lomba. Itu trader-trader bagaimana setiap hari kita dipaksa buat yang ngikutin lomba dan seterusnya. Jadi ibaratnya ya orang yang awalnya mungkin gak kepingin jadi kepingin ya kan. Karena mereka itu melihat wah ramai banget nih, ada banyak perlombaan-perlombaan, jadi tergoda ya kan. Nah sekarang kita melihat bahwa inikah fenomena ini apakah hal baik atau tidak? Apakah mengedukasi orang untuk melomba-lomba seperti ini adalah sesuatu yang baik atau justru ini ya mengganggu psikologi pasar? Nah, ini teman-teman boleh tulis di kolom komentar di bawah ya, karena jawabannya ini tergantung masing-masing orang dan saya kepingin membaca banyak komentar-komentar para penonton sekalian. Nah, yang ingin saya bahas di video ini adalah akan ada banyak orang-orang yang mau mulai scalping. Jadi antara itu benar atau tidak ya, situasi ini mengkhawatirkan atau tidak, yang pasti adalah akan semakin banyak scalper yang bermunculan di dalam saham. Itu yang kita tahu. Nah sekarang kalau kita sudah tahu bahwa scalper ini akan semakin banyak, kita ada 2 strategi yang bisa kita lakukan ya teman-teman. Jadi pertama, kita ya ikut menjadi scalper ya. Maksudnya apa ya? Kita coba mengadu skill kita antar scalper ini seperti apa ya. Jadi scalper kan sudah semakin banyak, berarti ladang
untuk melakukan kompetisi ya semakin banyak. Jadi mungkin saham-saham second liner atau saham-saham third liner akan aktif. Maka teman-teman kalau menjadi scalper ya bisa mengadu ya siapa cepat, siapa yang untung. Nah, atau strategi kedua, teman-teman bisa menjadi swinger yang aktif di mana menggunakan kesempatan ajang lomba ini untuk justru mengguyur atau yang dimaksud profit taking saham-saham yang dipegang oleh para swinger ini. Nah, ini saya akan jelaskan masing-masing poin lebih detail ya. Maksudnya ini seperti apa sih? Oke, pertama saya akan menjelaskan menjadi scalper dulu ya. Opsi pertama ini kalau kita ya kepingin menjadi scalper, teman-teman perlu perhatikan hal-hal yang ada di bawah ini. Pertama, teman-teman ya harus menjadi full time ya, karena lawan Anda semua mungkin adalah para full time trader. Jadi kebayang nggak teman-teman ini misalkan ya ingin mendapatkan cuan dalam scalping, tetapi teman-teman lagi kerja di kantor atau sibuk urusin perusahaan, itu teman-teman punya lawan ya, musuh teman-teman itu yang full time gimana teman-teman kalahin. Mereka itu jauh lebih cepat mendapatkan informasi, mereka untuk melakukan buy and sell-nya jadi lebih cepat. Jadi teman-teman selalu one step behind. Kalau teman-teman tidak full time, itu bagaimana mau terus-menerus menjadi scalper yang bisa konsisten profit? Akan sangat sulit. Jadi hal pertama ya teman-teman harus bisa komit dulu ya untuk menjadi full time trader. Nah, kedua itu pelajari setup scalper dan coba untuk ikuti permainan scalping seperti apa. Jadi teman-teman harus terus mengerti ya, para scalper itu mereka entry point-nya seperti apa, mereka stock picking itu seperti apa, dan mereka itu cara mainnya seperti apa supaya teman-teman mengenali musuh-musuh teman-teman sekalian. Nah, yang ketiga, harus lebih cepat dari scalper pergerakannya. Jadi teman-teman ya harus melatih skill kecepatan itu, tidak tiba-tiba ya teman-teman yakini lalu lebih cepat dari yang lain. Enggak seperti itu. Teman-teman harus mulai trading lebih sering dan seterusnya supaya melatih kecepatan mengambil keputusan untuk buy dan sell. Dan yang keempat adalah pahami broker summary, order book, dan live trade. Yang keempat ini adalah kunci dari kesuksesan dalam melakukan scalping. Oke, sekarang kita lanjut. Jadi teman-teman saya akan mengajari dari 3 hal poin tadi ya, order book, broker summary, dan ya tadi yang ketiga adalah live trade. Oke. Jadi yang pertama, order book ini saya akan ajarin 4 poin sederhana ya. Teman-teman bisa catat baik-baik atau ya replay beberapa kali di bagian ini supaya teman-teman pahami semua strategi order book. Pertama, yaitu fake bid. Ya, ini adalah bid palsu. Teman-teman harus mengerti bahwa di dalam order book itu banyak terjadi fake bid ya. Dan kita harus tahu dulu, kenapa para scalper yang sudah besar ini mereka melakukan fake bid. Nah, tujuan mereka adalah untuk menjual sahamnya. Sesederhana itu. Jadi logikanya seperti ini, teman-teman. Misalkan, saya sudah membeli sebuah saham, ya kan? Saya udah tampung dananya sampai 1 miliar atau bahkan 2 miliar. Nah, sekarang saya sudah mendapatkan harga tersebut. Saya ingin memarkup saham tersebut dong. Dengan cara apa? Saya pertama ya bisa menghaka kalau offernya itu tipis-tipis ya. Jadi sahamnya langsung naik. Lalu, kedua adalah saya menutup di bid tersebut. Kenapa saya menutup bid? Ya, bikin tembok, namanya fake bid. Supaya teman-teman mau menghaka sahamnya. Karena kalau teman-teman antri di kiri, teman-teman nggak bisa dapat barang karena barangnya saya tutup semua pakai lot saya. Sehingga apa? Teman-teman kalau mau dapatin cuan, mau nggak mau harus haka, bukan? Nah, itu adalah strategi mereka. Jadi pada saat teman-teman haka, mereka itu sudah mulai jual. Nah, jadi teknik pertama seperti ini, teman-teman. Dari fake bid ini sederhana sekali analisanya. Kita bisa melihat bahwa misalkan teman-teman nge-track nih sekuritas YP, contoh. Mereka beli di sebuah harga saham harganya 100, ya kan, mereka sudah tampung 1 miliar. Lalu mereka mulai menghaka 101, 102, lalu 100-nya ditutup semua. Teman-teman bisa perhatikan, nanti pasti mereka itu di 102 udah mulai nyicil berjualan. Yaitu artinya apa? Mereka sudah tutup di kiri dan mereka ingin jualan. Jadi kalau teman-teman nggak haka, itu kemungkinan mereka bisa sangkut di dalam kalau teman-teman nggak nyambut. Karena mereka tampung, ternyata nggak ada yang ngikutin, akhirnya mereka yang nggak bisa keluar. Nah, itu adalah strategi fake bid yang mereka kalau sudah mulai bikin tembok palsu, rata-rata sudah mau mulai berjualan. Kedua adalah fake offer. Nah, ini adalah kebalikannya fake bid. Maksudnya apa, teman-teman? Biasanya secara psikologi retail itu kalau melihat offer yang tebal, apa yang pertama mereka pikirkan? Wah, temboknya tebal banget nih, gimana cara kita bisa naikin sahamnya? Jadi teman-teman ngapain? Teman-teman nggak beli, teman-teman ya biarkan takut atau bahkan teman-teman mulai haki sahamnya berjualan. Karena kalau ngantri kan nggak kejual barangnya. Nah, ini juga salah satu strategi yang dipakai bahwa mereka ingin memarkdown sahamnya supaya teman-teman yang pegang banyak barang dijualan dulu nih. Habis teman-teman jual, mereka langsung tampung lalu haka kembali sahamnya. Jadi kalau teman-teman melihat bahwa ada offer yang tebel semua ya, artinya
antara satu harga tiba-tiba temboknya tinggi banget, tebal banget, atau mereka pasang banyak ya. Itu teman-teman harus perhatikan dulu. Ini offer ini apakah dari satu orang? Kalau misalkan ini berbeda-beda, oke, itu mungkin market memang kepingin jualan. Tapi kalau semuanya ini adalah mungkin 1-2 tik ini adalah satu sekuritas, maka mereka ini yang memasang tembok supaya teman-teman jualan. Nanti habis banyak yang jualan, mereka akan HK kembali barangnya. Ini adalah strategi fake offer ya. Nah, sekarang yang ketiga adalah real bid, antri, dan HK. Nah, ini maksudnya apa ya? Real bid ini artinya kalau teman-teman melihat bahwa sebuah sekuritas ingin membeli di sebuah harga dan itu adalah real ya. Yang saya maksud real itu apa sih? Mereka memang niat mengakumulasi di saham tersebut. Biasanya sahamnya itu tidak besar temboknya ya. Contoh, saya menggunakan sebuah saham yang harganya 100. Nah, mereka itu akan mempertahankan bidnya itu di sebuah tembok yang tidak terlalu tebal. Artinya begini, kalau pelan-pelan habis nanti mereka akan tambah lagi, pelan-pelan habis mereka akan tambah lagi. Supaya apa? Supaya mereka dipastikan mendapatkan sebanyak-banyak barang di harga tersebut. Karena kalau misalkan mereka belum dapat banyak barang lalu pasang tembok tebal-tebal, retail yang kurang paham ya, biasa yang kurang berpengalaman kan mereka mulai HK dan segala macam, itu mereka nanti malah nggak bisa markup sahamnya karena barang mereka belum banyak. Nah, jadi untuk memastikan bahwa itu adalah real bid, teman-teman bisa perhatikan ini. Ada satu harga ya, teman-teman lihat bahwa itu diakum terus ya, dibeli oleh salah satu sekuritas dan dijaga di harga satu tersebut. Nah, itu teman-teman bisa tahu itu adalah momen real bid dan teman-teman boleh antri di dalam harga tersebut. Atau teman-teman kepingin meng-HK sedikit nih sahamnya ya, supaya mereka kalau misalkan barangnya belum banyak, teman-teman sudah mulai HK, ya teman-teman bisa mendapatkan kesempatan untuk cuan pada saat mereka markup. Nah, ini adalah window yang sangat kecil ya teman-teman. Ini biasa terjadi cuma beberapa detik, mungkin 10 atau bahkan 20 detik doang. Jadi teman-teman harus sangat hati-hati. Kalau mereka sudah mulai menaruh real bid, teman-teman ada dua opsi. Pertama, seperti yang tadi saya bilang, kalau di harga 100, ya antri di harga 100. Atau teman-teman merasa kalau mereka sudah mulai banyak barangnya dan teman-teman nggak sempet dapat, ya teman-teman HK di 101 ya, supaya teman-teman dapat barang nanti pada saat mereka meng-HK sahamnya ke 102 atau ke 103 langsung jual. Jangan sampai mereka jualan dulu, karena teman-teman cuan 1-2 tik pun teman-teman sudah cuan, dan mereka nanti pada saat mau jualan tunggu turun baru teman-teman masuk lagi. Oke, itu adalah strategi real bid. Dan yang real offer adalah haki. Jadi maksudnya apa? Kalau sebuah scalper yang big fund ya, saya bisa bilang bandar-bandar scalper yang besar, itu kalau mau jualan yang real ya, yang memang mereka niat jual, itu nggak pakai antri. Oke, mereka itu nggak ada kepentingan antri banyak-banyak di offer. Ingat baik-baik ya. Bandar scalper itu nggak justru kasih lihat barang mereka berapa banyak lalu taruh antri tebel-tebel itu. Ya buat apa mereka taruh di offer seperti itu? Justru malah orang nanti malah jual di bawah dia, lalu malah akhirnya dia sendiri yang nggak bisa keluar. Nah, jadi rata-rata bandar-bandar scalper itu mereka kalau mau keluar pasti haki sahamnya. Jadi kalau teman-teman perhatikan ya, saham-saham yang second atau third liner yang mendadak longsor, itu ada dua kemungkinan. Pertama, yaitu bandarnya sudah exit, mereka langsung haki supaya mereka dipastikan bisa keluar semua barangnya. Atau barangnya memang mereka belum keluar tetapi ada market yang TP ya, profit taking, sehingga sahamnya koreksi dan mereka nggak sempat keluar. Nah, pullback seperti itulah yang teman-teman gunakan untuk entry ya, dimana pada saat bandar scalper masuk tetapi yang profit taking adalah para swing trader ataupun mungkin investor kecil-kecil yang lagi profit taking. Nah, itu teman-teman bisa kesempatan untuk entry karena scalper ini belum sempat keluar. Jadi ingat, kalau misalkan mau berjualan itu ngapain ngantri-ngantri? Itu teman-teman justru kasih tahu bahwa offer ini tebal. Nanti semakin tebal orang lain turun ke bawah. Semakin turun teman-teman barangnya sangkut di atas nggak sempat keluar. Bener kan? Nah, jadi kalau mau jualan itu main langsung haki aja supaya teman-teman pasti bisa keluar. Oke, ini adalah strategi order book yang paling sederhana yang teman-teman harus bisa kuasai dulu sebelum mempelajari lebih dalam tentang scalping ala AG Invest. Oke, sekarang berikutnya adalah broker summary ya teman-teman. Ini adalah ilmu yang juga teman-teman harus dalami sangat detail. Apa yang kita pelajari dari broker summary yaitu cari average price bandar yang tampung. Oke? Jadi teman-teman lihat ya bahwa pertama, contoh ada broker YP nih ya, mereka average price-nya 100. Nah, harganya sahamnya ini 101 nih. Sekarang buy-nya di berapa? Saya tanya teman-teman ya, teman-teman bisa pikir dulu. Jadi contoh ya, ada broker YP average-nya 100, teman-teman lihat broker summary kan kita bisa melihat YP ini belinya di average price berapa sih? Jumlah lotnya berapa sih? Nah, sekarang teman-teman harganya kalau 101, buy-nya
di berapa ya kalau harga sahamnya udah naik. Apakah teman-teman beli di 100 atau 101 atau di 102? Itu teman-teman nanti pun boleh pause video ini sambil berpikir. Lalu kedua, kalau broker YP average-nya 100, harga sahamnya menjadi 97. Nah, apakah teman-teman ini beli atau tidak ya? Nah, sekarang yang ketiga, average price YP ini 100 dan harganya 103. Harga sahamnya sudah naik 103. Nah, ini beli atau tidak nih teman-teman. Nah, sekarang saya jelaskannya. Jadi sebenarnya sederhana sekali ilmu broker summary ini ya. Kalau kita sudah mengetrack average price YP pada saat masuk hari itu dan harga sahamnya mendekati, ya teman-teman boleh masuk. Jadi contohnya seperti apa? Yang pertama, average price YP 100, ya kan, dan harga sahamnya 101. Ya teman-teman boleh antri di 100 ataupun beli HK di 101 karena harganya sudah mendekati, ya kan? Nah, sekarang kedua, kalau broker YP average price-nya 100 dan sahamnya 97, itu teman-teman boleh masuk dengan dana yang lebih besar. Kenapa? Karena jauh lebih aman. Kenapa saya bisa bilang lebih aman? Jadi bayangin teman-teman, ini bandar scalper yang besar ini. Dia coba mengakum sahamnya 100, tapi sahamnya tiba-tiba mendadak longsor ke 97, barang mereka semua ada di dalam. Misalkan mereka ada uang 5 miliar, ya kan? Nah, ini teman-teman lihat bahwa mereka sudah mulai floating loss 3 poin dan teman-teman belum masuk, belum ada barang. Berarti kan teman-teman mendapatkan kesempatan untuk entry yang bagus banget nih di 97. Jadi sesederhana itu. Teman-teman kalau lihat harganya di bawah average price langsung aja bisa HK, nggak perlu mikir lagi. Nah, yang ketiga, average price kalau 100 dan harganya sudah 103, teman-teman ngapain mau HK lagi? Misalkan ada yang berpikir, wah sahamnya bisa naik lagi 10% atau mau ARA nih. Padahal dan mungkin teman-teman lihat baru 3 poin naik. Nah, bagaimana teman-teman bisa pastikan sahamnya mau ARA atau tidak? Kalau misalkan YP ini sudah pegang 5 miliar di harga 100 dan teman-teman baru mau HK 103, nanti kalau di harga 104 mereka guyur, teman-teman ngapain? Bagaimana bisa keluar? Barang mereka habis, mereka udah nggak ada kepentingan buat meng-HK, lalu teman-teman HK di 103. Nah, ini yang sering kali terjadi oleh banyak retail trader yang beginner ini mau meng-HK saham dan punya harapan itu sahamnya naik 10%, 15%, mau ARA dan seterusnya. Ini terlalu greedy ya saya bilang. Jadi teman-teman harus bisa pahami broker summary dan average price-nya. Lalu yang keempat, perhatikan jumlah value ataupun volumenya yang ada di dalam sekuritas tersebut ya. Maksudnya seperti apa? Supaya teman-teman ada gambaran. Jadi contoh, saya gunakan YP lagi ya. Kalau barang dia ternyata average price-nya oke 100, tapi barangnya 100 juta. Nah, itu kan berarti barang mereka sisa sedikit. Nanti kalau mereka mendadak exit semua ya habis. Teman-teman walaupun masuknya di 101 beda sedikit ya. Tapi kalau barang mereka habis ya gimana sahamnya mau naik? Mereka udah nggak ada kepentingan untuk meng-HK sahamnya. Nah, tetapi kalau misalkan barang mereka banyak ya, value-nya misalkan 5 miliar atau volumenya gede banget. Nah, ini mereka mau keluar itu kan butuh dibikin volatile ya. Baru bisa mereka keluar. Karena kalau masuk 5M lalu nggak dibikin volatile atau mereka ya ibaratnya share berita-berita di Telegram dan macam-macam ya, ini mereka nggak bisa jualan, habis tampung nggak bisa jualan, masa mereka mau cut loss baru beli di cut loss? Itu nggak ada namanya bandar mau beli saham buat cut loss. Nah, jadi teman-teman harus pahami ya, volume dan value itu juga sangat penting untuk diperhatikan. Lalu yang kelima adalah kalau barangnya sudah sedikit, jangan beli lagi. Itu rentan sangkut karena mereka sudah siap-siap mau exit. Jadi kalau teman-teman sudah lihat sahamnya udah sempat naik tapi barangnya sudah sedikit, misalkan ya YP barangnya udah sisa, yang awalnya sempat 1 miliar menjadi sisa 100 juta nih, jangan masuk lagi saham itu, cari saham lain yang belum mereka beli karena saham tersebut kemungkinan sudah agak sulit untuk lanjut naik. Oke? Nah, sekarang adalah live trade yang ketiga nih teman-teman. Jadi tadi yang pertama adalah order book, yang kedua adalah broker summary, dan yang ketiga live trade. Nah teman-teman, sebelum saya lanjut, jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa ya untuk tekan tombol subscribe-nya dan tulis komentar di bawah dan juga like video ini. Dan teman-teman jika merasa ada teman-teman yang di luar sana suka dengan scalping, teman-teman bisa share video ini ke teman-teman yang lainnya supaya mereka semua dapat bisa melakukan scalping dengan lebih smart lagi. Oke? Baik, sekarang saya akan lanjut ke live trade. Nah, teman-teman, live trade is your best friend. Ini adalah teman terbaik teman-teman untuk melakukan scalping. Kenapa? Saat teman-teman pantau live trade sebuah saham, teman-teman itu bisa lihat bahwa siapa yang antri dan siapa yang lagi keluar. Oke? Jadi contoh kita lagi lihat ya, si saham A ini. Itu kan live trade-nya keluar nih, siapa beli, YP beli kah atau YP keluar kah. Nah, ini semua memberikan sebuah gambaran bahwa kemauan si bandar scalper ini mau kemana ya, dan itu live trade nggak boleh ketutup. Jadi teman-teman nggak boleh cuma kalau mau scalping cuma lihat grafik tok ya. Saya nggak bilang grafik itu nggak perlu dilihat sama sekali. Kalau teman-teman adalah seorang chartis atau suka lihat technical ya silahkan saja, tetapi jangan sampai lupa untuk buka live trade-nya, karena live trade yang menunjukkan secara live ya, secara langsung
bandarnya ini lagi mau beli atau lagi mau jualan, dan itu nggak bisa dilihat di dalam candlestick. Oke, jadi teman-teman ya bisa buka chart ataupun live trade ini bersama-samaan. Nah, jadi contoh nih, harga 100. Lagi terjadi transaksi nih di harga tersebut ya, di bid 100 ini kan. Nah, sekarang kan muncul nih keluar broker-broker, apakah satu dominan YP atau misalkan dia YP, PD, XC dan macam-macam AZ ya. Nah, kalau seumpamanya didominasi oleh satu sekuritas, berarti mereka mau melakukan akumulasi. Teman-teman bisa langsung ambil. Itu adalah sebuah indikasi. Dan juga kalau berjualan. Kalau tiba-tiba muncul sebuah harga itu jualan terus ya. Misalkan dia dari 100 dia naik ke 101 dan tiba-tiba 101 ini udah dijual juga. Jadi teman-teman langsung udah tahu nih, oh YP tadi tuh beli di 100 tetapi di 101 mereka sudah jualan. Berarti mereka cuma mau cari satu tick cuan. Nah, teman-teman jangan lama-lama hold saham tersebut karena YP sudah mau mulai jualan walaupun itu satu tick. Jadi live trade ini sangat penting ya supaya teman-teman tahu apa sih yang mereka lakukan dan mereka targetnya seperti apa. Jadi kalau mereka akum ya teman-teman akan lihat sekuritasnya satu ini muncul terus. Nanti kalau mereka mau jualan di offer ya mereka akan keluar offer terus. Jadi ingat, setupnya ketiga ini adalah mempelajari order book dengan baik, ketahui fake bid, fake offer, real bid dan juga real offer. Kedua, mempelajari tentang broker summary supaya teman-teman bisa mempelajari average price-nya. Dan ketiga adalah live trade supaya teman-teman secara live tahu apa yang sedang mereka lakukan dan apa yang mereka rencanakan di dalam saham scalpingan tersebut. Oke? Nah, jadi untuk pelajari ilmu scalping ataupun fast trade lebih lanjut, teman-teman bisa pertimbangkan ya untuk join grup Premium AJ Invest. Nanti teman-teman bisa hubungi kami di Telegram karena ilmu scalping itu besar sekali dan yang tadi teman-teman baru dengar itu baru permulaannya ya. Jadi teman-teman harus pelajari permulaannya dulu supaya teman-teman performanya lebih baik, baru nanti pelajari yang lebih advance. Oke, sekarang kita lanjut strategi yang kedua. Nah, jadi pada saat IHSG mulai lomba seperti ini, itu teman-teman gak harus langsung serta-merta menjadi scalper, ikut berlomba sama seperti mereka. Tidak ada alternatif lain. Nah, apakah alternatif lain? Yaitu teman-teman menjadi seorang swing trader yang aktif. Maksud saya apa? Jadi menjadi seorang swing tetapi shorter time period. Maksudnya seperti apa nih teman-teman? Nah, sekarang kalau kita menggunakan strategi swing, itu kita contoh ya, mencari saham yang lagi justrunya sepi. Nah, contoh teman-teman, ada sebuah saham A dan saham ini lagi sepi banget ya. Lalu teman-teman akumulasi sahamnya pelan-pelan dan santai-santai di dalam saham tersebut. Artinya akumulasinya pun tidak langsung mendadak banyak, pelan-pelan kan. Nah, bisa saja saham ini sideways ya, berminggu-minggu, 2 minggu, 3 minggu, atau bahkan 1 bulan. Nah, tetapi yang perlu kita tahu adalah saham yang kita beli ini perlu ada story, oke? Jadi kalau teman-teman ingin menjadi seorang swing yang aktif, ya teman-teman pilih saham yang lagi berada di support atau lagi diem, yang lagi cooling down, tetapi mereka itu ada story-story yang sudah keluar di media, mungkin dari bentuk rumor atau dalam bentuk berita yang masih belum pasti ya. Karena rumor itu adalah sesuatu yang paling gampang digoreng oleh para scalper big fish ini. Nah, jadi teman-teman pada saat mengakumulasi ini pelan-pelan ya, teman-teman ya stay inside saja, tenang-tenang. Nah, nanti pada saat mendadak sahamnya itu di-HK oleh para scalper ini, ya kan? Jadi kan ini adalah di mana situasi kita berasumsi bahwa nanti mungkin beberapa bulan ke depan atau bahkan 1 tahun ke depan kan makin banyak lomba nih. Berarti kalau makin banyak lomba akan ada banyak kesempatan saham itu mendadak tiba-tiba rally, ya kan? Kalau scalper tiba-tiba masuk lalu diikuti banyak scalper lain kan sahamnya bisa nge-spike. Nah, jadi akan semakin sering terjadi seperti ini. Jadi kalau teman-teman yang seorang swing aktif melihat sebuah opportunity, ya sudah beli sahamnya lagi tidur kan, lihat sahamnya mendadak rally, ya teman-teman langsung profit taking. Mau itu cuma 5% atau 10%, tetapi teman-teman melihat ada sebuah opportunity untuk melakukan profit taking karena para scalper masuk, itu teman-teman bisa langsung cuan. Nah, jadi teman-teman mungkin yang awalnya swingnya bisa 6 bulan sampai 8 bulan atau 3 bulan ke atas, tetapi kalau mulai banyak lomba, teman-teman bisa perpendek nih. Swingnya cuma bisa saja cuma perlu 1-2 minggu, udah profitnya lumayan 5% atau bahkan 10%. Nah, nanti ini mereka para scalper ya, mereka akan tiba-tiba mendadak nampung barang yang besar sekali. Karena orang swinger kan mungkin dananya besar juga kan. Nah, jadi ini adalah sebuah strategi yang mungkin cocok saja buat teman-teman sekalian yang para swing. Kenapa? Jadi teman-teman banyak kesempatan untuk melakukan profit taking pada saat scalper masuk. Jadi idenya sebenarnya sangat sederhana ya. Scalper itu kan mereka ingin cepat in and out, oke? Jadi mereka harapannya adalah pada saat mereka, saya bilang sambar sebuah saham ya, sambar itu mereka langsung storming in,
sebuah sahamnya spike. Nah, mereka harapannya adalah setiap scalper yang terlambat-terlambat ini masuk, mereka profit taking dan mereka selesai dapat cuan. Nah, yang mereka nggak mau adalah pada saat mereka markup, tiba-tiba ada investor nggak tahu dari mana atau swing trader dari mana melakukan profit taking sebelum retail atau scalper lain masuk. Jadi mereka harus tampung barang yang berat. Nah, jadi kalau teman-teman seorang swing trader, ya kan, teman-teman sudah tampung saham ini beberapa minggu, mungkin sudah beberapa hari, lalu mendadak sahamnya spike, ya teman-teman jual. Ngapain? Teman-teman become greedy. Nanti sebelum terlambat jual, mereka scalper kalau udah exit kan, ya teman-teman nggak bisa mendapatkan profit tersebut. Nah, itu maksud saya strategi menjadi swinger yang aktif. Jadi saya rasa ini adalah sebuah strategi yang teman-teman perlu perhatikan juga dan perlu pertimbangkan. Gak harus kok menjadi seorang scalper ikut berlomba ngejar-ngejar saham. Teman-teman bisa akumulasi saham-saham yang sepi, ya kan spreading beberapa saham juga nggak masalah. Nanti di storm in beberapa scalper, teman-teman TP. Nah, nanti giliran mereka yang baru urusin saham tersebut, teman-teman udah move on ke saham yang sepi lainnya. Oke? Jadi ini adalah sebuah strategi yang menurut saya cukup menarik untuk teman-teman perhatikan. Nah, jadi kalau teman-teman sekarang ya bisa memilih mau pakai cara yang pertama, ikut cuan di ASG menjadi scalper, ya rebutan siapa cepat dia dapat, kejar saham A semuanya kejar saham B semuanya kejar. Atau teman-teman mau menjadi swing aktif yang sangat pendek time frame-nya tetapi juga jatuhnya swing, ya teman-teman lebih slow ya, mungkin nggak setiap hari perlu cuan, tetapi teman-teman juga hidupnya jauh lebih aman. Oke, kalaupun sahamnya nggak di storm in oleh para scalper, toh teman-teman beli saham yang tertidur, jadi risk rewardnya tetap masih menarik. Nah, yang penting teman-teman harus bisa menentukan style trading teman-teman sekalian. Kalau masih sibuk, ada banyak aktivitas di luar sana, ya ngapain kejar-kejaran scalper lainnya di depan komputer, ya kan? Yang saya tadi bilang, kalau mau menjadi scalper itu dia harus full time, karena teman-teman harus siap untuk analisa semuanya, dengerin berita, dapat informasi dari grup-grup macam-macam. Nah, itu semua kan kalau full time baru bisa dilakukan dengan efisien. Kalau teman-teman sambil kerja kantoran, ada meeting, nanti lagi ambil posisi tiba-tiba dipanggil buat meeting, nah nanti posisinya nggak kejual bagaimana? Bos ngomong, teman-teman cuma ingatnya saham ini nggak dijual. Nah, ini kan udah saham nggak cuan, nanti kena bos marah yang macam-macam ya. Jadi teman-teman harus bisa sadar ya kesibukan teman-teman seperti apa dan tentukan style trading teman-teman. Oke? Next, kita coba lihat ya ada saham-saham apa sih yang menarik buat diperhatikan pada saat ajang-ajang lomba ya. Beberapa bulan terakhir ini kan akan ada banyak lomba. Nah, jadi ini adalah beberapa saham yang mungkin saya tidak akan bahas satu persatu ya. Kalau teman-teman lihat di beberapa video saya sebelumnya atau mungkin video yang saya sebelumnya ini, ada saya beberapa list saham yang dimana memang sudah sempat naik dan sekarang ini adalah saham-saham yang menurut saya teman-teman layak untuk perhatikan. Bukan berarti teman-teman semua HK saham ini besok ya, sekali lihat, wah ini saham akan naik semua, lalu teman-teman HK itu nanti teman-teman malah resikonya sangkut di pucuk. Tetapi yang saya ingin ajak teman-teman lakukan adalah perhatikan saham-saham ini, perhatikan big player-nya siapa, ya broker summernya siapa. Kalau sudah aktif teman-teman bisa langsung ikut, karena saham-saham ini yang sering terjadi volatility ya saat lomba berlangsung. Saya akan kasih beberapa contoh, misalkan BNBA. Ini siapa sih yang harus diperhatikan brokernya? BNBA adalah BK ya. Teman-teman bisa lihat barang BK itu banyak banget. Selama BK di dalam dan tidak ada broker lain yang jual-jualan, ya teman-teman bisa stick dengan saham ini ya. Kalau mau spekulasin buy, boleh silakan karena sahamnya juga sangat menarik, udah terjadi arah ya. Oke. Berikutnya ada BKSW, Dinar. Ini rata-rata yang mungkin main ada YP, ada MG, dan seterusnya. Jadi teman-teman perlu perhatikan dengan jeli. Nah, kalau untuk BBYB ini rata-rata big fund ya. Mereka big player yang menggunakan beberapa sekuritas. Jadi teman-teman harus agak sedikit lebih jeli untuk permainan BBYB. Dan kalau BBKP seringkali MG yang bermain. Jadi teman-teman kalau perhatikan MG ini harus hati-hati ya. Karena mereka itu rata-rata 1-2 tick udah bisa profit taking. Jadi permainannya terlalu cepat. Kalau untuk yang pemula sebaiknya jangan mengikuti MG karena MG terlalu cepat. Jadi kalau yang mau lebih aman ya mungkin ikutin broker-broker yang lebih slow ya, ZP atau yang lain-lainnya. Nah, lalu sekarang ada beberapa saham-saham lainnya yang teman-teman bisa perhatikan ya. Kalau TAPG kan kita tahu ini adalah CPO. Kalau CPO naik ya TAPG, LSIP, saham-saham seperti itu ada dapat potensi. Kalau yang third linernya ya BWPT. Saya nggak tulis di sini tapi ya teman-teman bisa tahu ya BWPT itu adalah third liner CPO. Nah, lalu ada saham real. Real ini juga sudah lagi berada di support. Jadi teman-teman bisa perhatikan kalau real ini permainannya si YP. Jadi teman-teman bisa lihat. Nah, Temas ini kemarin kita sudah banyak profit taking ya, dan sekarang sahamnya lagi ARB. Kalau misalnya teman-teman mau ambil
tunggu ARB lagi ya, tunggu mendekati sahamnya ARB bisa saja 2 kali atau sekali lagi. Nah, teman-teman boleh mulai melakukan spek buy. Kalau Temas ini perhatikan ya, BK boleh ataupun YP juga boleh. Nah, lalu ada BIF, Bola, Budi, ini semua teman-teman nanti perhatikan semua pada saat ajang lomba berlangsung, nih saham kemungkinan bisa aktif. Dan sebenarnya masih ada banyak ratusan saham lainnya yang aktif sekali ya, tetapi saya tidak bisa listkan itu semua, nanti videonya terlalu panjang dan teman-teman bingung mau pilih yang mana. Jadi sementara ini yang akan saya share ke teman-teman sekalian. Nah, oke, sekarang saya ingin informasikan lagi nih, karena saya ingin mengingatkan bahwa dari tadi saya itu menjelaskan tentang scalper dan swing trader. Nah, bagaimana dengan nasib investor? Apakah nasib investor sudah terlupakan, mereka yang value investor yang pegang saham bertahun-tahun lamanya itu apakah sudah tidak relevan? Jangan secepat itu mengambil keputusan. Investor itu ada di dunia mereka sendiri. Kenapa? Karena time horizon mereka panjang sekali. Investor itu nggak perlu takut ketinggalan. Kenapa? Rata-rata yang teman-teman perlu pahami ya, scalper dan juga swing trader itu kan mereka in and out. Ya kan, artinya mereka beli sebuah saham, mereka profit, oke, mereka profit menjadi capital mereka bertambah. Tetapi mereka kan akan bisa masuk kembali lagi. Nah, itu artinya apa? Berarti sewaktu-waktu ya sahamnya akan terus mendapatkan push ya atau injeksi dana dari ya para scalper ataupun trader. Kalau mereka semakin makmur ya mereka semakin aktif saja berbelanja. Nah, ini artinya apa? Berarti investor kalau pegang sebuah perusahaan yang bagus, yang dimana masih ada kemungkinan sentimen bagus di beberapa tahun ke depan, nanti kalau swing trader lagi masuk atau scalper lagi masuk, mereka masih ada banyak kesempatan untuk profit taking. Bahkan mereka punya profit taking bisa jauh lebih besar dibanding para scalper ataupun para swing trader ya. Yang modal mereka adalah kesabaran, dan kita harus akui para investor itu kalau semakin sabar dan mereka membeli sebuah perusahaan yang bagus, cuan mereka bisa sangat besar. Oke? Ini adalah salah satu saham yang mungkin kalau teman-teman bagi para pemula belum mempunyai saham ini, bisa perhatikan saham ini ya teman-teman. Saya ada video yang khusus untuk menjelaskan tentang saham MTDL ini, dan targetnya masih sangat panjang di atas 5.000. Bahkan kalau misalnya kita optimis dalam 5 tahun ke atas bisa mencapai 10.000, dan kalau artinya dengan harga sekarang teman-teman bisa mendapatkan beggar 2-3 kali. Jadi menurut saya risk rewardnya cukup menarik dan tinggal sabar-sabar saja menjadi investor. Jadi teman-teman, ini juga menjadi sebuah fenomena yang teman-teman perlu perhatikan, bahwa investor pun bisa mendapatkan uang yang besar. Kalau teman-teman beli MTDL di bawah 2.000 dan sekarang dalam waktu 6 bulan sudah menjadi 3.650, ya teman-teman sudah mendapatkan sebuah beggar ya, dengan holding sebuah saham dan tidak perlu pusing-pusing in and out sebuah saham, toh masih bisa cuan. Jadi ingat bahwa kalau siapapun teman-teman, mau investor, mau itu trader ataupun scalper, semuanya masing-masing bisa mendapatkan cuan. Tidak perlu saling sikut, justru kita saling menggandeng untuk mengedukasikan semakin banyak lagi investor yang melek terhadap saham, supaya kita semua bersama-sama bisa mendapatkan cuan di dalam IHSG. Oke teman-teman, videonya kira-kira sudah selesai sampai di sini. Bagi para penonton yang baru, bisa menonton keempat video ini ya, ini sangat bermanfaat. Yang pertama ada seputar right issue, ada tentang bandarmologi masterclass supaya teman-teman bisa mengerti tentang bandarmologi ya. Yang ketiga juga menyontek portofolio manajer investasi, itu trik yang sangat efektif. Dan yang keempat, saham-saham yang terafiliasi dengan GoTo. Kita tahu bahwa GoTo sudah ingin IPO dalam beberapa bulan lagi, jadi teman-teman bisa nonton keempat saham ini, sangat bermanfaat semua, dan saya akan cantumkan di kolom deskripsi di bawah. Oke, kira-kira videonya sampai di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya. I'll see you again next time. Bye-bye.